warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inada Karmita Putri, NPM A1I020017. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif dalam pelajaran psikologi pendidikan. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu melihat pembelajaran dari perspektif yang berbeda. Pembelajaran merupakan perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Pengertian dari pembelajaran tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, pembelajaran adalah perubahan jangka panjang, yaitu lebih dari sekedar penggunaan informasi secara singkat. Yang kedua, pembelajaran melibatkan representasi atau asosiasi mental, entitas dan interkoneksi yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh. Kemudian, pembelajaran adalah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman. Di dalam pembelajaran ini juga terdapat behaviorisme. Behaviorisme itu merupakan perspektif pembelajaran yang menekankan pada perilaku manusia. Arti dari psikologi kognitif juga adalah mengupas rangkaian fenomena mental, memori, penalaran, miskonsepsi, dan sebagainya, dan akan berguna untuk menjelaskan tentang pemahaman dan kesalahpahamannya. Kemudian, para psikologi kognitif berpendapat bahwa dengan mengamati respon-respon manusia terhadap berbagai stimuli, mereka dapat menarik kesimpulan, yaitu dugaan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa mental yang mungkin mendasari respon-respon manusia tersebut. Kemudian masuk ke asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif itu terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu proses-proses kognitif mempengaruhi apa yang telah dipelajari. Yang kedua, orang selektif dengan apa yang mereka proses dan apa yang mereka telah pelajari. Kemudian, makna dikonstruksi oleh pembelajaran bukan diambil dari lingkungan. Kemudian, pengetahuan dan keyakinan telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang menjadi konstruksinya adalah orang. Kemudian, perubahan pematangan dalam otak memungkinkan proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. Yang terakhir yaitu orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif, di mana dalam pembelajaran dan proses-proses kognitif ini terdapat beberapa istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Di antaranya ada memori, penyimpanan, pengkodean, pemanggilan. Adapun istilah dari memori itu adalah merujuk pada kemampuan pembelajaran untuk secara mental menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Setelah kita melakukan memori, kita ke tahap penyimpanan. Penyimpanan merujuk pada proses menempatkan apa yang dipelajari ke dalam memori sejak awal. Setelah memori, penyimpanan, kita masuk ke pengkodean. Pengkodean itu adalah pembelajaran jarang menyimpan informasi yang persis seperti yang kita terima. Dengan pengkodean juga kita dapat memodifikasikan informasi dengan suatu cara. Setelah itu, kita akan melakukan pemanggilan. Pemanggilan merupakan proses mengingat informasi yang telah disimpan sebelumnya, yaitu menemukannya dalam memori. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah model memori manusia, di mana model memori manusia itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama sensori registrasi, yang kedua memori kerja atau jangka pendek, dan yang terakhir memori jangka panjang. Apa itu sensori kerja? Sensori registrasi, memori kerja, dan memori jangka panjang. Kita lihat di sini bahwa sensori registrasi adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang kita terima, yaitu input lebih kurang dalam bentuk yang asli dan belum dikode. Kemudian memori kerja disebut juga dengan jangka pendek dan jangka panjang. Memori kerja jangka pendek, memori kerja
yang merupakan komponen memori di mana kita tetap memusatkan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat selagi berusaha untuk memahaminya. Kemudian yang terakhir yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat di mana pembelajaran menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Hal-hal mereka pelajari di sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Dalam model memori manusia ini juga para peneliti memberikan hasil beragam tentang ketiga komponen ini. Di antaranya, menurut para peneliti, memori kerja dan memori jangka panjang itu merupakan entitas terpisah yang berbeda. Kedua, menurut para peneliti mengatakan juga bahwa memori kerja dan jangka panjang hanya mencerminkan kondisi aktivitasi yang berbeda dari suatu memori tunggal. Jadi, menurut pandangan ini, semua informasi yang disimpan dalam memori berada dalam kondisi aktif dan tidak aktif. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian ada penyimpanan memori jangka panjang. Dalam memori penyimpanan jangka panjang ini terdapat beberapa pengetahuan, di antaranya ada pengetahuan deklaratif, prosedural, dan eksplisit, serta ada juga pengetahuan implisit. Pengetahuan deklaratif itu sendiri yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik dari sesuatu pada saat ini, sebelumnya, dan nantinya. Kemudian ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural yaitu belajar bagaimana melakukan banyak hal. Jadi kita belajar melakukan banyak hal dari mulai yang sederhana, seperti anak TK juga atau anak PAUD juga melakukan, atau mereka belajar dari hal-hal yang sederhana dulu sehingga itu menjadi bekal mereka untuk mereka belajar dan terus belajar memahami apa yang belum mereka ketahui. Kemudian ada pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit itu terjadi setelah kita mengingatnya, kita cukup sadar tentang apa yang telah kita ketahui itu. Kemudian ada pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit itu di mana kita tidak dapat secara sadar mengingat atau menjelaskannya. Namun, bagaimanapun juga mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih pengetahuan deklaratif itu dapat kita pelajari? Terdapat 5 proses yang digunakan orang untuk menyimpan informasi deklaratif dalam memori jangka panjang. Di antaranya yang pertama itu ada pengulangan, ada pembelajaran bermakna, kemudian ada organisasi, ada elaborasi, dan pembayangan visual. Pengulangan yaitu mengulang informasi kata demi kata, entah secara mental ataupun ucapan. Yang kedua, pembelajaran bermakna, yaitu mengaitkan antara informasi baru dengan pengetahuan awal. Yang ketiga, yaitu organisasi. Organisasi itu membuat hubungan di antara berbagai potongan informasi yang baru. Selanjutnya ada elaborasi. Elaborasi adalah memasukkan ide-ide tambahan pada informasi baru berdasarkan apa yang sudah kita ketahui. Kemudian ada pembayangan visual. Pembayangan visual adalah membentuk gambar mental objek atau ide dapat menjadi metode yang sangat efektif untuk menyimpan informasi. Setidak-tidaknya ada 3 kondisi yang dapat memfasilitasi pembelajaran bermakna. Apa saja 3 kondisi yang dapat memfasilitasi pembelajaran bermakna itu? Di antaranya yang pertama, pembelajaran memiliki pola pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, pembelajaran memiliki pengetahuan awal untuk dikaitkan dengan informasi. Yang ketiga, pembelajaran menyadari bahwa informasi yang dipelajari sebelumnya memiliki kaitan dengan informasi yang baru. Kemudian kita masuk ke bagaimana pengetahuan prosedural itu dapat kita pelajari.
Beberapa prosedur yang dipelajari yaitu dari mulai melakukan tindakan-tindakan sederhana seperti memotong dengan gunting atau memegang pensil dengan benar, hingga tindakan yang jauh lebih kompleks. Seperti yang kita ketahui pada anak usia dini, mereka dalam sekolahnya itu melakukan hal-hal yang sederhana seperti mereka menempel, menggunting, dan mereka diajari untuk memegang pensil dengan benar. Itu merupakan suatu pengetahuan prosedural yang dipelajari anak di sekolahnya. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli tentang prosedural, yaitu prosedur kompleks biasanya tidak dipelajari dalam satu kali sambar, melainkan diperoleh secara perlahan dalam kurun waktu tertentu, kerap setelah melakukan banyak latihan. Yang kedua, hingga derajat tertentu, tentu saja pembelajaran menyimpan prosedur-prosedur fisik sebagai perilaku aktual. Yang ketiga, banyak prosedur terutama yang kompleks dapat dipelajari sebagai pengetahuan deklaratif, dengan kata lain, sebagai informasi tentang bagaimana melakukan satu prosedur, ahli-ahli sebagai kemampuan aktual untuk mempelajarinya. Kemudian kita masuk ke peran pengetahuan awal dan memori kerja dalam penyimpanan memori jangka panjang. Dalam pengetahuan awal, siswa berkontribusi terhadap pembelajaran mereka dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, membantu mereka menentukan apa yang paling penting untuk dipelajari dan mengarahkan atensi mereka secara tepat. Kemudian, membantu mereka untuk memahami sesuatu, yaitu melakukan pembelajaran bermakna. Alih-alih mempelajari dengan menghafal. Seperti kita ketahui dalam pendidikan anak usia dini itu sendiri, anak-anak lebih banyak menghafal daripada untuk mengingatnya, seperti mereka disuruh gurunya untuk menghafal berbagai doa, kemudian nyanyi, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi baru. Yang keempat yaitu membantu mereka mengelaborasi informasi. Kemudian kita masuk ke pemanggilan memori jangka panjang. Dari pemanggilan memori jangka panjang ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemanggilan. Di antaranya keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, latihan yang sering. Dengan kita melakukan latihan yang sering untuk mengingat hal-hal yang telah kita pelajari dulu, kita akan mengingat kembali dan memanggil kembali ingatan itu. Kemudian yang terakhir yaitu petunjuk pemanggilan yang relevan. Artinya petunjuk yang digunakan untuk mencari letaknya dalam memori jangka panjang. Kemudian yang terakhir, mengapa sih dalam proses pembelajaran itu kadang kita merasa lupa atau kadang-kadang kita lupa? Nah, jadi kita dapat lihat di sini pada psikologi telah mengajukan beberapa penjelasan mengapa orang secara aktual lupa pada hal-hal yang sebelumnya telah mereka simpan dalam memori jangka panjang. Jadi di sini kita terdapat 4 kemungkinan mengapa dalam pembelajaran kadang-kadang orang tersebut bisa lupa. Di antaranya, yang pertama, kegagalan untuk memanggil kembali. Yang kedua, kesalahan rekonstruksi. Dalam situasi ini, kita dapat mengisi kesenjangan dengan pengetahuan umum tentang dunia. Kesenjangan ini tidak selalu terisi dengan benar. Kemudian, interferensi. Kadang-kadang, orang mudah mengingat apa yang mereka pelajari, namun lupa apa yang menyertainya. Yang terakhir yaitu kerusakan. Hal ini terjadi karena melemahnya ingatan kita seiring dengan berjalannya waktu dan mungkin menghilang secara bersamaan. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai materi pembelajaran dan proses-proses kognitif pada pelajaran psikologi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen,